Saudara-saudari terkasih, pada video kali ini kita akan membahas otoritas Paus atas Gereja Katolik Timur. Gereja Katolik Timur merupakan sebuah terminologi yang tepat ketika berbicara tentang gereja-gereja yang berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik, sebagaimana dicirikan dalam Kanon 205. Yang secara penuh berada dalam persekutuan Gereja Katolik di dunia ini ialah orang-orang dibaptis yang dalam tatanannya yang kelihatan dihubungkan dengan Kristus, yakni dengan ikatan-ikatan pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan pemerintahan gerejawi. Otoritas Paus atas Gereja Katolik tampak dalam rumusan undang-undang gerejawi, baik dalam Kitab Kanonik Gereja Timur yang disingkat KKGT atau Kitab Hukum Kanonik Gereja Latin yang disingkat KHK, di mana dalam rumusan tersebut masing-masing undang-undang mengakui dari mana sumber otoritas itu berasal. Untuk itu mari kita lihat perbandingan dari masing-masing kanon, baik Kitab Kanonik Gereja Timur maupun Kitab Hukum Kanonik. Ketika berbicara tentang penerus Petrus, baik Kitab Kanonik Gereja Timur maupun Kitab Hukum Kanonik, rumusan yang ditulis dalam Kitab Hukum tersebut sama persis. Sicut statuente Domino Sanctus Petrus et ceteri Apostoli, unum collegium constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri et Episcopi, successores apostolorum inter se conjunguntur. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Sebagaimana menurut penetapan Petrus dan rasul-rasul lainnya, membentuk satu kolegium, demikian pula uskup Roma, pengganti Petrus, dan para uskup pengganti para rasul dipersatukan di antara mereka. Rumusan kedua kanon baik KKGT maupun KHK mengutip kembali ajaran Konsili Vatikan II, secara khusus konstitusi dogmatis tentang gereja, yakni Lumen Gentium nomor 20, yang merupakan prinsip yang bersifat dogmatis, namun menyeratkan konsekuensi yuridis yang sangat penting, yang menyatakan pertama, bahwa dalam kolegium para uskup terus berlanjut dan langgeng kolegium para rasul yang didirikan oleh Kristus, yang dengannya prinsip kolegialitas tetap ada tanpa terputus di antara para uskup. Yang kedua, bahwa Paus Roma dan para uskup terdapat pari ratione, kesejajaran hubungan yang sama yang mempersatukan Petrus dan para rasul. Oleh karena itu, Paus Roma adalah kepala kolegium para uskup, sama seperti Petrus adalah kepala kolegium para rasul. Paus adalah penerus Petrus dan para uskup adalah penerus para rasul. Namun cara suksesinya memiliki karakter yang berbeda. Paus Roma menggantikan Petrus secara langsung, mewarisi jabatan Gembala Universal Gereja dan kepala kolegial para uskup. Akan tetapi, para uskup menggantikan para rasul melalui kolegial para uskup, di mana mereka menjadi bagiannya dan tidak mewarisi hak prerogatif khusus yang mereka peroleh dari Kristus. Oleh karena itu, meskipun kuasa masing-masing rasul meluas ke seluruh gereja, kuasa masing-masing uskup terbatas pada gereja partikular atau eparki. Kekuasaan para uskup atas seluruh gereja hanya bersifat kolegial dan dengan syarat berada dalam persekutuan hierarkis dengan kepala kolegio para uskup, yakni Paus Roma. Itu jika berbicara tentang sumber otoritas Paus. Lalu ketika berbicara tentang Paus sendiri, apakah Kitab Kanonik Gereja Timur juga memiliki kesamaan dengan Kitab Hukum Kanonik? Maka mari kita lihat bersama-sama. Dalam Kanon 43, Kitab Kanonik Gereja Timur dikatakan, Ecclesiae Romane Episcopus
in quo permanet munus a domino singulariter Petro, primo apostolorum concessum et successoribus eius transmittendum, collegi episcoporum es caput vicarius Christi atque universae ecclesiae his interis pastor, qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in ecclesia gaudet potestate ordinaria, quam sempre liberi exercere potest. Sekarang mari kita lihat kitab hukum kanonik, terutama kanon 331. Ecclesiae Romanae Episcopus in quo permanet munus a domino singulariter Petro, primo apostolorum concessum et successoribus eius transmittendum, collegi episcoporum es caput vicarius Christi atque universae ecclesiae his interis pastor, qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in ecclesia gaudet potestate ordinaria, quam sempre liberi exercere valet. Terjemahan dari kedua rumusan kanon tersebut adalah Uskup Gereja Roma yang mewarisi secara tetap tugas yang diberikan oleh Tuhan hanya kepada Petrus, yang pertama di antara para rasul, dan harus diteruskan kepada para penggantinya, adalah kepala kolegium para uskup, wakil Kristus, dan gembala gereja universal di dunia ini. Karena itu, berdasarkan tugasnya, dalam gereja ia mempunyai kuasa berdasar jabatan tertinggi, penuh, langsung, dan universal yang selalu dapat dijalankannya dengan bebas. Jadi ketika berbicara tentang paus, kitab kanonik Gereja Timur memiliki kesamaan dengan kitab hukum kanonik, hanya ada sedikit perbedaan pada satu kata bagian terakhir. Kata kerja potes digunakan di kitab kanonik Gereja Timur, dan kata valet digunakan di kitab hukum kanonik. Namun teks tersebut memiliki substansi yang sama. Kanon 43 Kitab Kanonik Gereja Timur maupun Kanon 331 KHK yang sama-sama berbicara tentang primat paus mengandung muatan teologis dan yuridis yang sangat mendalam, bahwa ia menetapkan adanya asas dan dasar kesatuan iman serta persekutuan yang tetap dan kelihatan. Ajaran tentang penetapan, kelestarian, kuasa, dan arti primat kudus Imam Agung di Roma, maupun tentang wewenang mengajarnya yang tak dapat sesat oleh konsili suci sekali lagi dikemukakan kepada semua orang beriman untuk diimani dengan teguh. Mencensium nomor 18. Dengan istilah primat tersebut, Paus Roma memiliki apa yang disebut iure divino, atau hak ilahi atas kuasa penuh pastoral yang secara teologis ditunjukkan dengan istilah primat tersebut. Suatu keutamaan yang bersifat yuridis dan pemerintahan atas seluruh gereja. Dengan iure divino tersebut, Paus Roma merupakan penerus Petrus yang mempunyai fungsi pemerintahan pastoral yang sama, atau kuasa ordinaria, yang dianugerahkan Kristus secara individu kepada para rasul. Lalu, Paus Roma adalah kepala kolegial para uskup, sebagaimana Petrus adalah kepala kolegial para rasul. Lalu dengan iure divino tersebut, Paus Roma juga merupakan wakil Kristus untuk gereja universal, sebuah gelar yang diberikan selama berabad-abad kepada para uskup dan juga penguasa, dan kemudian pada abad ke-13 direservasi hanya kepada Paus Agung. Lalu yang keempat, dengan iure divino, Paus Roma merupakan gembala bagi gereja universal. Dan yang terakhir, Paus Roma mempunyai kuasa berdasarkan jabatannya, kekuasaan tertinggi, penuh, langsung, dan universal yang selalu dapat dilaksanakan dengan bebas.
Otoritas paus disebut ordinaria atau biasa karena melekat pada jabatan sebagaimana dituangkan di dalam Kanon 131. Kuasa ordinaria pemerintahan ialah kuasa yang oleh hukum sendiri dikaitkan dengan suatu jabatan tertentu. Disebut tertinggi yaitu di atas segala kuasa lain yang ada dalam gereja. Oleh karena itu, pribadinya yang agung tidak dapat diadili oleh siapapun. Ini juga disebutkan di Kanon 1404. Dan melawan putusan atau dekret paus tidak ada naik banding ataupun rekursus. Ini disebutkan juga di Kanon 333. Dan semua orang di dalam gereja secara hierarki berada di bawah dan bergantung padanya. Dikatakan penuh karena mencakup segala sesuatu yang menyangkut iman dan juga kuasa mengajar atau potesta magisteriale, disiplin dan pemerintahan gereja dalam segala fungsinya, baik itu legislatif, administratif, dan juga yudikatif. Disebut langsung karena dilaksanakan terhadap orang-orang dan lembaga-lembaga, baik itu gereja, gembala, umat beriman, baik secara individu maupun secara keseluruhan, secara langsung tanpa campur tangan pihak berwenang lainnya. Otoritas paus disebut universal karena mencakup ke seluruh dunia tanpa batas wilayah, lembaga, dan umat. Itulah penjelasan mengenai otoritas paus atas Gereja Katolik Timur, yang juga mencakup otoritas paus atas Gereja Katolik Roma, sebagaimana tertuang di dalam Kitab Kanonik Gereja Timur maupun Kitab Hukum Kanonik. Semoga penjelasan ini berguna. Terima kasih.